Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dengan nomor NIM 1904030105, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah MBS 5C. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai pemahaman saya tentang mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama, saya akan membahas manajemen strategi misi perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa, atau gambaran cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sebuah perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Nah, manfaat visi dan misi bagi perusahaan itu salah satu manfaat visi bagi perusahaan adalah menumbuhkan standar kerja yang prima. Jika seorang karyawan memahami dia bekerja untuk suatu tujuan yang mulia, dia akan bekerja penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaan dan menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Sedangkan manfaat misi bagi perusahaan adalah salah satunya itu dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Pencapaian kinerja perusahaan akan dikembalikan kepada pencapaian misi perusahaan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian lembaga terhadap lingkungan eksternal lembaga melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nah, bentuk-bentuk dari tanggung jawab sosial ini ada beberapa. Yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Nah, dalam hal ini tidak hanya sebatas pada penyediaan produk barang atau jasa. Nah, pihak perusahaan juga harus memiliki sebuah tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan, hingga sampai pada konsumen harus memiliki sebuah nilai manfaat. Yang kedua itu tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan sebuah rasa aman kepada karyawan, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan sebuah kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Selanjutnya, yang keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Perusahaan harus mampu memberikan sebuah bantuan berupa fasilitas atau sarana untuk pendidikan maupun kesehatan, dan membangun sebuah infrastruktur yang ditujukan untuk keperluan publik. Nah, etika bisnis itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi sebuah aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis ini, setiap kegiatan harus dalam keadaan yang wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Manfaat dari etika bisnis yang sangat penting untuk membangun sebuah perusahaan yang sukses antara lain, yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Yang kedua itu perusahaan menjadi terpercaya. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang kelima, menjunjung nilai moral. Baiklah, yang ketiga, saya akan membahas materi mengenai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Nah, unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan, namun berpengaruh terhadap organisasi. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui
ancaman dari sebuah peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai sebuah daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindahan, pengawasan, peramalan, dan penilaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu lingkungan umum yang terdiri dari ekonomi, faktor sosial, politik, dan hukum, demografi, dan faktor sosial, dan lingkungan industri. Baiklah, materi keempat dan yang terakhir saya akan membahas mengenai lingkungan global. Strategi global menekankan pada skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak sebuah peluang untuk mendayagunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lainnya. Strategi global memiliki sebuah risiko yang rendah, tetapi dapat melewatkan peluang-peluang yang tumbuh di pasar-pasar lokal, baik karena pasar-pasar itu tidak menunjukkan adanya peluang atau karena peluang-peluang itu mengharuskan produk-produk tersebut disesuaikan pada pasar lokal. Strategi global adalah sebuah strategi yang lebih menekankan pada standarisasi produk di seluruh pasar. Dengan demikian, strategi bersaing dipusatkan dan dikendalikan oleh kantor pusat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar global ada 4. Yang pertama itu, pasar global menghadapi variasi yang tinggi pada lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, serta nilai tukar mata uang dari tiap negara. Yang kedua, interaksi antar domestik dan lingkungan global melibatkan masalah kedaulatan sebagai negara yang mempunyai kondisi ekonomi dan budaya yang sangat rendah. Yang ketiga, adanya komunikasi dan kontrol yang sangat sulit antara kantor pusat dengan cabangnya di luar negeri karena perbedaan geografi dan variasi dalam aktivitas bisnis antar negara. Yang keempat, pasar global menghadapi persaingan yang sangat tinggi karena adanya perbedaan struktur industri dari tiap negara. Baik, mungkin itu saja pemahaman dari saya mengenai mata kuliah manajemen strategi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.